Jadi Aruna sendiri itu sebenarnya adalah sebuah platform yang kita awalnya cuma punya tujuan untuk menghubungkan kelompok nelayan langsung kepada pembeli. Nah, tapi kalau ditarik ke belakang lagi, dulu itu saya kan lahir sama besar itu di salah satu desa pesisir, namanya Kampung Baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Balikpapan mungkin sekarang udah sedikit dikenal karena katanya calon ibu kota dekat. Katanya kayak gitu. Nah, tapi dulu ini tuh daerah pesisir yang sangat tidak terkenal lah maksudnya. Jadi memang saat itu ibu saya menjual peralatan untuk nelayan melaut dan biasanya dibayarnya bukan pakai uang tapi pakai ikan. That's why saya sering banget makan ikan setiap hari gitu. Tapi kamu orang paling sehat loh sebenarnya kalau lihat Okinawa diet ya, itu harus ikan. Terus bersyukur lah itu cara Tuhan ya. Terus habis itu saat itu tapi emang kehidupan ekonomi keluarga kan kurang baik ya, karena industri pesisir ini memang salah satu industri yang kalau menurut data BPS aja 25% kemiskinan di Indonesia itu dikontribusikan oleh masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, paman saya itu ketua kelompok nelayan tuh di Balikpapan, tapi pun udah pensiun karena emang udahlah ini nggak cocok lah industri ini. Akhirnya saya dipaksa gitu untuk berkuliah dan emang waktu itu pesan ibu saya, kamu kuliah yang jauh, jangan pulang lagi. Jangan pulang. Kamu tidak merasa tertolak kan? Iya, saya merasa dicoret dari kakak. Tapi maksudnya supaya merantau, Iya, jadi pintar, kembali jadi pintar. gitu. Ada jangan kembali. jangan kembali. Jangan kembali. Jangan Oh, karena kembali. di sini susah. Benar, katanya jangan kembali, cari aja kerja di sana, habis itu udah jangan kembali untuk mencari kerja di sini, apalagi industri perikanan pesisir udah nggak usah. Terus saya kuliah, saya ketemu sama 2 orang teman yang passionnya sama. Jadi ada teman saya satu namanya Indraka, dia ini anak Bandung tapi sebenarnya dia asal daerahnya dari Indramayu dan Karawang. Dan Indramayu dan Karawang, iya. Pas banget itu nama panggilan apa nama bener? Nama asli dari orang tuanya. Oke. Nah, terus dia ini Indramayu dan Karawang adalah salah satu daerah penghasil ikan yang paling besar juga. Sama kayak saya suka makan seafood. Terus satu lagi sahabat kita namanya Farid, dia itu dari awal kuliah emang suka lah bikin aplikasi teknologi. Oke, CTO-nya nih cerita. Iya, dan kebetulan tapi ini ketemu sama di Telkom nih, University. Di Telkom University waktu lagi kuliah, dan emang kita dari awal tuh udah temenan dan bikin berbagai bisnis sampai akhirnya pas mau deket lulus kita mikir kok bisnis kita kayaknya kurang oke nih. Kenapa kita bisnisnya apa tuh? Waktu itu macam-macam banget. Oh, macam-macam ya. Berubah bisnisnya. Rupa-rupa. Iya, Palu gada lah dulu apa, semua dikerjain gitu ya. Tapi pas semester akhir kita sadar kayak sebenarnya paling bagus itu bikin bisnis dari industri yang kita udah tahu banget kehidupannya. Jadi kayak kenapa nggak tentang pesisir, kan di Bandung sulit makan ikan segar tuh. Kebanyakannya ada ikan-ikan sungai atau tambak, sementara kita sukanya makan ikan laut gitu. Nah, terus akhirnya ya udah kita waktu itu bikin aplikasi dulu, terus kita bawa karena nggak ada modal, jadi kita ikut kompetisi lomba gitu. Oke, ini masih di bangku kuliah ya? Masih di bangku kuliah semester akhir. Semester terakhir ya 2015. Dan ternyata itu menang waktu itu kompetisinya, dapat uang 10 juta rupiah kalau nggak salah. Jadi modal awalnya, dan itu kita pakai untuk survei ke lokasi nelayan, sampai akhirnya setelah itu kita ikut satu lagi kompetisi hackathon yang mengadakan itu Istana Negara saat itu. Iya, hackathon tuh rame. Betul. Dan ternyata dengan Microsoft kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Dan ternyata itu menang, dan akhirnya sama Pak Presiden diundang ke Istana Negara. Dan di terus sana kasih tahu ibu kamu gak selama ini masih ngurusin kelautan? belum ngasih tahu tuh, belum. Oke. Itu masih kenapa lagi udah lulus skripsi belum nyari kerja? Iya, lagi ada nyari-nyari, nggak tahu kamu jadi pembisnis. Terus abis itu udah selesai menang, ternyata sama Pak Jokowi dikenalkan sama menteri saat itu. Menteri-menteri saat itu. Tapi kan kita nggak bisa minta apapun karena belum ada traction, belum ada pembuktian. Jadi kita cuma minta video dukungan aja. Kita rekam terus bilang endorsement, Pak tolong sampaikan ke nelayan-nelayan, tolong kalau Aruna bawa aplikasi dicoba gitu. Terus direkam tuh sama Pak waktu itu wakil menteri lah, Menteri KKP bilang seperti itu. Video itulah yang kita bawa ke beberapa daerah biar kita bisa dapat ibaratnya pilot project atau contoh supaya nelayan mau nyoba aplikasi kita gitu. Tapi sebenarnya ini nelayan di mana? Kamu pilih pilot Jawa Barat dulu. Di Jawa Barat yang tadi Jawa di Barat. antara Indramayu Karawang itu. Indramayu Karawang. Oke. Nah, tapi ternyata saat
proses itu ternyata juga nggak mudah karena banyak hal lah. Kami kan masih awal, masih banyak salah-salahnya. Akhirnya 2017 itu modal kita juga udah habis yang 10 juta tadi. Terus 2 tahun iya, ya pasti. jadi kita kayak bootstrapping, ada kerjain project, cari apalah palu gada semuanya biar uangnya dikumpulin untuk transaksi modal. Oke. Gitu. Sampai kita yang paling lucu sih bawa penonton bayaran Oh, ke jadi stasiun itu TV. yang stasiun TV. Iya. Oh, Gadel nggak tahu. Kalau yang kayak kuis-kuis di TV itu penontonnya tuh ada arrangernya dan dibayar iya, bener. sama TV 200.000 kalau nggak salah ya per orang ya Per dibayar. orang, Iya. bener. Oh, jadi kamu jadi arranger. Iya, itu salah satunya Jadi sangat- dulu. iya. Waduh, bener-bener. luar biasa. Macem-macem Perjuangannya- deh, itu salah perjuangannya satunya. supaya bisa modalin Iya, Aruna bener. ini. Karena waktu itu ada beberapa restoran di Bandung yang udah kayak pengen pesen si ikan dari nelayan, tapi kan harus dimodalin dulu tuh. Oke. Jadi kayak ya udah oke lah kita kerjain semuanya. Nah 2017 barulah saya memutuskan ngomong sama orang tua karena udah setahun dari lulus, nih anak nggak kerja kenapa Iya, gitu kan. Terus gimana tuh? Jadi akhirnya saya pulang terus bilang, "Ma pengen bikin bisnis perikanan." Wah itu marah Langsung sih. marah. Jadi kayak seminggu tuh nggak ditegur gitu. Ngambek kan udah kamu udah pergi kuliah jauh-jauh, kenapa harus balik pulang lagi? dan ngurusin industri ini. Akhirnya kayak saya minta waktu. Wow. Boleh nggak 1 tahun aja, kalau 1 tahun ini saya gagal saya cari kerja gitu. Dan sebenarnya yang beban lagi karena waktu kuliah itu saya lulus tuh jadi lulusan terbaik se-Universitas Telkom. Nah otomatis Kenapa ibu saya nasib udah kayak expect begini? iya, Iya, pasti dapat ini pekerjaan anak yang lulusan sangat, terbaik tuh iya. harusnya udah bisa kerja di perusahaan kok enggak gitu. Terus apa keyakinan mau bikin usaha sendiri kenapa tuh? Kenapa Karena nggak dari kayak- kecil waktu tinggal di pesisir itu kayak ngelihat ini tuh bagus tempatnya, maksudnya kayak ini potensinya banyak, tapi kok waktu ke sekolah teman-teman malah ngetawain ya kayak anak nelayan. laut, Ya anak ampun, ada nelayan gitunya gitu-gitu. Iya. Ini kan udah universitas kan artinya ya? Iya, Enggak, udah. Di Universitas di Jakarta Tapi juga masih ada begitu. persepsi itu Enggak ya, waktu sekolah. Sekolah, waktu oke, udah oke. universitas Di Banjarmasin. udah lebih Udah enggak, ya. udah terbuka. Nah, ternyata waktu itu saya inget banget SMP itu saya udah nulis kayak di buku buku diary saya kayak nanti kalau saya udah kerja saya mau melakukan sesuatu yang mengubah pandangan orang tentang kampung ini. Jadi biar saya nggak malu lagi kalau bilang sama orang kamu dari mana, dari kampung itu berarti baru gitu. memang Itu udah dari SMP you're sih. rising from the hurt, Iya, from the dari- pain, iya. dari trauma, Dari ya trauma bully itu. kan, Benar, dibully. benar. Tapi malah No, I menggunakan love itu this. sebagai motivasi Betul, ya. betul. Biasanya kan orang malah jadi dendam gitu. Bener. Malah ini untuk melakukan hal yang sangat baik gitu Bener, ke bener. masyarakat. I cannot help but thinking about Oprah. Iya. Why? Karena itu salah satu pelajaran leadership gitu ya. Itu justru menggunakan Benar. masa sulit, masa painful yang menyakitkan itu, tapi kita nggak terpuruk, Betul. kita rise Bangkit. up. Betul, Gitu dan I betul. think you've done that Betul. dan I think there's something about you gitu yang aku ngelihat itu apa sih secretnya? Benar, What is benar. your secret? Dan Benar, actually go through that pain Betul. tapi came out as a winner, Betul, overcomer. That's another word. Betul. So that I get. Thank you. Dan you were telling me tadi kan Adel nanya kok bisa sih kok berani gitu ya. Dan dari beberapa leadership tips yang you set in that IDN atau YouTube yang saya temui, katanya orang harus niat banget gitu kan. Betul. Nah itu tuh sudah menjalani baru tahu ya kan, ini kan kayak Iya. looking back kan. Iya. Terus katanya orang tuh kadang-kadang kalau mau kerja pikir kerja gampang, tapi maksudnya jadi pebisnis, jadi entrepreneur itu justru karena nggak mau kerja keras gitu. Iya, Tapi kan betul, banyak ada betul. orang motivasi orang kota Betul, tuh biasa betul. itu motivasinya begitu. Tapi dia bilang oh nggak, justru harus niat banget karena kerja 24 Betul. jam 7 hari seminggu gitu 24/7 dan Betul. itu saya ngelihat value resistant resilience kamu Betul. itu ya luar biasa gitu. So I thought ini kan, tapi kita kalau ngeliat ke belakang ya, Iya. waktu kamu di poin itu Iya. sebenarnya untuk memperjelasnya ada kenapa ya kamu punya kekuatan untuk percaya bahwa nelayan ternyata bisa diangkat gitu martabatnya secara mungkin macam-macam ya, secara sosial dan secara finansial gitu. Iya, jadi kan tadi udah punya memang keinginannya. Iya. Pas ketika memulai itu inget banget waktu transaksi pertama kita berhasil kirim ikan itu ke Jepang. Itu nelayan di sana itu langsung terima kasih karena di kampung halaman sendiri ya nelayannya kenal juga. Itu mereka seneng banget. Jadi kayak waktu itu ini hasilnya bukan cuma untuk bisnis, hasilnya bisa untuk orang-orang di sini gitu. Impactnya bukan buat masalah
dendam atau apapun masalah pribadi saya, tapi Oke. justru buat orang-orang di situ. Dan ternyata yang happy bukan cuma dari sisi nelayan, tapi ternyata emang udah ada beberapa concern dari buyer-buyer dari sisi internasional ataupun Iya. domestik. Emang ikan itu satu hal yang kadang ada, kadang nggak ada Iya, gitu. betul. Dan pengennya Aruna itu bisa jadi solusi gitu untuk Konsisten supplier, kan? konsisten supplier terkait itu. Iya. Gitu. Dan kualitas kan, Betul, standarisasi itu. standarisasi.